Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa anak kecil belajar bicara itu bertahap? Mulai dari menangis, mengoceh, sampai akhirnya bisa berbicara lancar dan berpendapat. Bahkan ada anak yang menggunakan dua bahasa sekaligus. Nah, semua itu berkaitan dengan perkembangan bahasa. Yuk kita bahas bersama. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Naila Putri Sanina. Di video kali ini saya akan membahas bahasa dan komponen penyusunnya, tahap perkembangan bahasa anak, serta bilingualisme dan pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa. Yuk simak videonya sampai selesai. Ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang bahasa. Kaidah Laksana menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi untuk berkomunikasi. Robert Anderson Hall menyebut bahasa bersifat arbitrer untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Keraf, Chart, dan Lyons menegaskan bahwa bahasa adalah sistem bunyi ujaran yang digunakan manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan makna. Dari pendapat tersebut, bahasa dapat disimpulkan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi serta pembentuk identitas dan budaya. Kajian linguistik, bahasa terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu yang pertama fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Di dalamnya ada dua cabang, ada fonetik yang membahas bunyi tanpa memperhatikan maknanya. Contohnya, kata bebek yang bisa berarti hewan atau rujak yang ditumbuk. Kemudian fonetik membahas bunyi yang membedakan arti. Misalnya, bunyi S yang berarti sari dan bunyi D yang berarti dari. Nah, perbedaan satu bunyi ini akan membedakan maknanya. Morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk kata dan pembentukan kata dari morfem. Contohnya, pada kata membaca terdapat morfem mem dan kata dasar baca. Semantik, yaitu ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa dan hubungannya dengan konteks. Contohnya, pada kalimat Ani melihat bintang. Nah, maknanya bisa berbeda tergantung konteksnya, yaitu bisa berarti benda langit atau simbol bintang. Keempat, sintaksis, yaitu ilmu yang mempelajari penyusunan kata dalam kalimat. Contohnya, Ani membeli buku baru. Buku baru membeli Ani. Kata pertama itu benar secara sintaksis karena sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, dan objek. Dan kata kedua itu salah susunannya karena tidak sesuai dengan aturan sintaksis. Jadi sintaksis ini menyoroti bagaimana kata disusun dengan benar dalam kalimat. Kelima, sekaligus yang terakhir adalah pragmatik, yaitu ilmu yang mempelajari makna bahasa dalam konteks pemakaian. Misalnya, seorang anak mengatakan itu anjing, padahal gambar yang dimaksud adalah sapi. Secara tata bahasa itu benar, tetapi secara konteks itu salah. Jadi, bahasa bukan hanya soal bunyi atau kata, tetapi juga tentang makna, struktur, dan konteks penggunaannya. Perkembangan bahasa berlangsung secara bertahap sejak bayi lahir hingga dewasa. Piaget menyatakan bahwa bahasa berkembang seiring kemampuan berpikir simbolik, yaitu penggunaan kata untuk mewakili benda dan pengalaman. Sementara itu, Owens menegaskan bahwa perkembangan bahasa mencakup kemampuan mendengar, memahami, dan menghasilkan bahasa dalam interaksi sehari-hari. Dengan demikian, perkembangan bahasa merupakan proses berkelanjutan yang dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, dan lingkungan sosial. Santrop, perkembangan bahasa anak dikelompokkan menjadi 5 tahap perkembangan utama. Yang pertama, tahap pralinguistik dari 0 sampai dengan 12 bulan. Pada tahap ini, bayi belum bisa berbicara, tapi sudah mulai berkomunikasi lewat tangisan, senyuman, dan ocehan, seperti baba atau mama. Walau belum bermakna, ini menjadi dasar kemampuan berbicara. Kedua, tahap linguistik awal dari umur 1 sampai dengan 2 tahun. Anak mulai mengucapkan kata bermakna seperti mama atau bola. Satu kata bisa mewakili satu kalimat, misalnya susu yang berarti saya mau susu. Ketiga, tahap kalimat 2 kata dari umur 2 sampai dengan 3 tahun. Anak mulai menggabungkan 2 kata menjadi kalimat sederhana seperti mau makan, main bola, atau ibu pergi. Ini menunjukkan kemampuan tata bahasa sederhana. 4. Tahap tata bahasa sederhana dari umur 3 sampai dengan 6 tahun. Anak mulai berbicara dengan kalimat yang lebih panjang dan kompleks, memahami kata depan dan kata sambung, serta memiliki ribuan kosakata. Tahap
Tahap yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu tahap bahasa dewasa awal, yaitu dari umur 6 tahun ke atas. Bahasa anak sudah menyerupai orang dewasa. Mereka bisa berpikir abstrak, berargumentasi, dan menyampaikan pendapat dengan logis. Misalnya, aku menyukai hujan karena membuat tanaman tumbuh. Nah, dari tahapan-tahapan ini kita dapat melihat bahwa bahasa berkembang seiring dengan pertumbuhan kognitif dan interaksi sosial anak. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang bilingualisme. Yang pertama, definisi. Menurut Kartika Sari, bilingualisme adalah kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Contohnya, seseorang yang bisa berbahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Menurut para ahli seperti Bloomfield dan Robert Lado, bilingualisme berarti kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya atau hampir sama baiknya. Nah, di Indonesia fenomena ini umum terjadi karena kita memiliki bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kedua, sejarah. Fenomena bilingualisme sudah ada sejak abad ke-17, terutama saat imigrasi besar-besaran dari Eropa ke Amerika. Nah, sekolah bilingual pertama muncul pada tahun 1694 dan sejak saat itu banyak sekolah dan masyarakat yang mulai menggunakan dua bahasa untuk mempertahankan budaya asal dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan pada abad ke-20, penelitian-penelitian mengenai bilingualisme mulai berkembang dan dipublikasikan. Ketiga, jenis-jenis. Bilingualisme dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama early bilingual atau bilingual dini, yaitu seseorang yang sejak kecil sudah terbiasa dengan dua bahasa, biasanya karena pengaruh keluarga. Misalnya, ayah berbicara dalam bahasa Indonesia dan ibu dalam bahasa Inggris. Nah, bilingual dini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu bilingual simultan yang mempelajari dua bahasa sekaligus sejak lahir, kemudian bilingual reseptif yang memahami dua bahasa tapi aktif menggunakan satu bahasa, kemudian yang terakhir bilingual sequential yang mempelajari bahasa kedua setelah menguasai bahasa pertama. Dan jenis yang kedua yaitu late bilingual atau bilingual dewasa, yaitu seseorang yang baru mempelajari bahasa kedua setelah pubertas, biasanya karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau migrasi. 4. Pengaruh bilingualisme terhadap perkembangan bahasa anak. Yang pertama, pengaruh positif, antara lain meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan kesadaran bahasa atau metalinguistik, meningkatkan kemampuan sosial, serta memperkuat daya ingat dan kemampuan belajar. Kedua, pengaruh negatif antara lain kosakata tidak seimbang, pengambilan kata lebih lambat, campur kode antar bahasa, serta keterlambatan bicara sementara. Pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi bermakna yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Bahasa berkembang secara bertahap sejak bayi lahir hingga dewasa, seiring dengan perkembangan kognitif dan interaksi sosial anak. Selain itu, bilingualisme merupakan fenomena yang umum terjadi dan dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam perkembangan bahasa anak. Oleh karena itu, pemahaman tentang perkembangan bahasa dan bilingualisme penting bagi pendidik untuk mendukung perkembangan peserta didik. Video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang tahap perkembangan bahasa peserta didik. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.